domino dari polemik Dwi Sasatianing Tias rupanya belum benar-benar mereda. Di tengah sorotan publik terhadap para awardee LPDP, nama Tasya Kamila ikut terseret setelah laporan kontribusinya sebagai alumni beasiswa ramai dikritik netizen yang budiman. Kontroversi ini dipicu oleh salah satu netizen yang berbakti dengan akun @Giovanni_Metamia yang menilai kontribusi tersebut terlalu biasa dan tidak sebanding dengan dana pendidikan besar yang diterima. Kritik itu kemudian menyebar cepat dan memicu perdebatan baru soal standar kontribusi penerima beasiswa negara. Menanggapi sorotan tersebut, Tasya menegaskan bahwa kontribusi kepada negara tidak harus selalu diwujudkan lewat jabatan formal atau posisi struktural di pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa LPDP tidak menetapkan satu bentuk pengabdian yang kaku, selama aktivitas yang dilakukan tetap memberi manfaat bagi masyarakat dan Indonesia. Meski begitu, reaksi publik masih terbelah. Sebagian merasa kritik tersebut mewakili kegelisahan mereka, sementara yang lain menilai kontribusi seharusnya diukur dari dampak nyata, bukan sekedar ekspektasi tinggi. Oh my god, semua anak LPDP itu heboh-heboh sampah. Ini bener-bener ya kontribusinya sampah. Nih ya, melakukan gerakan akar rumput grassroots movement untuk berkelanjutan melalui Yayasan Grief Movement Indonesia. Lo tau nggak, CSR di kantor gua itu juga ngebuat hal-hal kayak gini, nggak pakai LPDP. Semua ibu-ibu kerja itu juga banyak melakukan kontribusi melalui CSR company, melalui apa, dan yang lain-lainnya. Nggak pakai uang rakyat, tapi bayar pajak. Coba deh, LPDP, kalau nerima kontribusi itu yang lebih real. Butuh researcher, butuh ekonom, butuh engineer, semuanya lebih real. Ini berani lagi nih, memberdayakan pemuda Indonesia melalui talk show, seminar, workshop. Itu mah bisa dikerjain sama, aduh gila lah. Ini semua orang bisa kerjain hal kayak gini, nggak perlu Columbia University. Serius deh gue, gila. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tasya Kamila ini lagi ngigo apa gimana? Kok bisa pede banget dia nulis kayak gini? Benar apa yang dibilang Cinta Laura, orang kaya ngapain ambil beasiswa negara? Bahkan Cinta Laura sendiri nih ya, kuliah modal sendiri, nggak dibiayain sama negara, tapi ada kontribusinya untuk negara, yaitu membangun sekolah gratis untuk rakyat atau anak-anak miskin. Andawara yang nggak dibiayain oleh negara lebih kelihatan hasilnya, kontribusinya ketimbang penerima LPDP. Dan ternyata banyak juga loh yang kayak modelan suami istri yang viral itu. Nih, ada 44 orang penerima beasiswa LPDP yang dikenakan sanksi karena tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap negara. Kontribusi Tasya Kamila sebagai alumni LPDP itu terbaru diupdate di sosial medianya. Aku itu salvo sama poin ke-7 kontribusi, yaitu menggunakan platform sosial medianya untuk parenting anak. Ini sebagai bentuk persiapan generasi emas. Salah satunya itu melalui media buku, membacakan buku anak sebelum tidur untuk memperkaya kosakata, mempertajam imajinasi dan fokus. Kemudian juga ini sebagai untuk memperkuat bonding kepada anak. Salah satu buku yang digunakan Tasya Kamila itu ada buku Economic for Baby karya dari Little Tiger, kemudian ada buku Swim Along with Me. Cukup aku saja WNI, anak-anakku jangan. So iya, saya bangga menjadi orang Indonesia. Seburuk-buruknya negaraku, itulah negaraku. Bisa saja rumput negara tetangga lebih hijau, tetapi yang namanya rumah, ya saya bebas. Saya lihat memang ada beberapa orang Indonesia yang kuliah ke luar negeri dengan biaya full dari pemerintah. Kadang-kadang saya temukan tidak mampu menempatkan diri. Jadi aneh juga, masa sih kamu keluar untuk buka mata melihat bahwa tidak ada musim salju di Indonesia?
Tidak ada bakso dan mie ayam serta rendang di luar negeri yang enaknya khas seperti di Indonesia. Indomie saja di luar negeri itu beda rasanya dengan di Indonesia. Masa sih kamu lupa dengan biodiversitas kita yang perlu untuk dikembangkan, ditelusuri, dieksplorasi. Di sana kan paling pohon pinus. Di Indonesia kamu bisa dapat kecombrang. Itu masih tanaman, belum lagi hasil lautnya, macam-macam lah. Tetapi sekali lagi, seburuk-buruknya negara kita adalah negara kita. Saya bangga jadi orang Indonesia, tetapi saya juga tetap kritis, sama seperti warga-warga yang lain. Kritis bukan berarti mematikan kampung halaman. Tetapi kalau dipikir-pikir ya teman-teman, mereka-mereka ini yang lupa dengan negaranya, yang menganggap remeh negaranya, menganggap rendah negaranya, ini sebenarnya kan keluar pakai duit negara nih. Yang tentunya mereka sudah menulis esai apa yang akan mereka lakukan, atau bahkan diwawancarai, di mana kegiatan seleksi ini harusnya dapat mengetahui niat terselubung dari orang-orang seperti itu. Tetapi ya kurang tahu sih, sepengalaman saya tidak pernah serius untuk wawancara. Wawancara pertama saya di perusahaan internasional dulu, ketika lulus S1, ditanyakan, coba kamu menceritakan dirimu. Dan aku langsung jawab, mau mulai dari mana? Sehingga direkturnya itu mencoba menjelaskan bagian mana saja yang perlu saya jelaskan. Terus saya punya pengalaman diwawancarai untuk masuk ke dalam organisasi untuk menjadi pengurus. Organisasi yang berbasis sains. Kalian tahu apa pertanyaan pewawancaranya? Mas, kalau di kemudian hari ada pengurus yang ternyata malas-malasan, apa yang Mas lakukan? Dan saya menjawab, terus Anda membuat wawancara ini untuk apa? Wawancara ini kan harusnya kamu gunakan untuk menyeleksi orang-orang seperti itu. Berarti wawancara ini cuma formalitas dong? Nggak ada gunanya dong? Dan tahu apa akhirnya? Saya tidak lolos. Tetapi waktu lulus S1 itu saya lolos ya, yang di perusahaan internasional itu. Jadi ya saya berharap lah kalau ada wawancara-wawancara seperti ini. Jangan cuma tahu mendengarkan yang enak saja dari kandidat. Cari tahu niat terselubungnya. Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Buat kalian yang nggak tahu, Mbak nggak tahu diri ini adalah penerima beasiswa LPDP. Dan beliau ini bisa mendapatkan LPDP karena apa? Karena kamu adalah WNI kan? To be honest, gue juga penerima beasiswa, tapi bukan LPDP. Setiap ibu, setiap orang tua pasti akan memberikan pendidikan serta hidup yang layak untuk anak-anaknya. Kalau si perempuan tadi sebagai seorang ibu ingin memberikan British citizen untuk anaknya, which is itu bukan hal yang salah. Salahnya di mana? Salahnya adalah karena kamu adalah beasiswa LPDP yang akhirnya bisa bersama keluarga kecilmu, bersama anak-anakmu, bersama suamimu ke Inggris. Menurut beliau, untuk anaknya tidak menjadi warga negara Indonesia atau WNI, itu adalah pilihan yang wise, adalah pilihan yang bijak, adalah pilihan yang baik, adalah masa depan yang cerah, gemilang, shining, shimmering, splendid lah ya. Tapi masalahnya, perempuan tadi itu lupa kalau dia itu penerima LPDP. Dan buat kalian yang nggak tahu ya, LPDP itu menggunakan uang negara, yang which is uang negara itu berasal dari pajak rakyat. Jadi, lu yang mbak ya, lu itu bisa jadi tinggal di Inggris, bisa lulus kuliah S1, S2, S3, S-cekek, S-teler mungkin ya, gue nggak tahu gitu ya. Itu berkat kita para rakyat Indonesia. Kalau lu memilih untuk anak lu menjadi warga negara sana, which is itu bukan hal yang salah. Yang bikin salah itu ya karena kata-kata lu itu, cukup aku aja jadi WNI, anak-anakku jangan. Terus ada lanjutan statement dari perempuan itu, entah di kolom komentar Instagramnya, entah di mana lah, gue lupa gitu ya. Perempuan itu mengeluarkan statement bahwa masa baktinya sudah selesai karena sudah pernah mengabdi di Indonesia. Lah, terus menurut Ngana selesai sudah gitu sayang. Mau gimana pun lo itu tetap penerima LPDP beasiswa dari Indonesia yang menggunakan uang rakyat Indonesia. Rasanya statement cukup aku aja yang jadi WNI, anak-anakku jangan, itu kurang elok untuk keluar dari mulut seseorang yang sekolahnya, pendidikannya dibiayai melalui pajak rakyat. Menurut gue, untuk orang yang mau ngambil pendidikan S2, S3, S-cekek, S-teler itu ya, seharusnya sudah memiliki pola pikir yang dewasa. Harusnya sudah bisa memikirkan 5, 10, 15 tahun ke depan akan jadi apa, mau kerja di mana, mau menjalani hidup yang seperti apa gitu ya. Kalau lo merasa suatu saat diri lo itu akan menjalani opportunity bekerja di luar negeri, di negara ini, di negara itu, mau beranak di sini, beranak di situ, mau anaknya jadi warga negara ini, warga negara itu gitu ya, jangan ambil LPDP sayang. Penerima LPDP itu memiliki tanggung jawab yang lama, jangka panjang, dan tanggung jawabnya itu nggak cukup cuma sampai di situ aja. Jangan ambil cari beasiswa LPDP, cari beasiswa yang lain.
Masih banyak kok beasiswa di dunia ini. Tanggung jawab moral penerima LPDP, beasiswa LPDP dari negara, itu memiliki tanggung jawab dan moral yang sangat amat besar loh. That's why gue nggak pernah mau ambil beasiswa LPDP dari negara. Karena apa? Ya karena gue nggak akan tahu ke depannya gue akan punya opportunity apa, gue akan punya kesempatan apa. Mungkin gue akan punya kesempatan untuk kerja di luar negeri dalam jangka waktu yang lama, atau mungkin gue akan menikah dengan orang luar negeri, atau mungkin gue akan apa di luar negeri dan tidak di negara ini gitu loh. Karena to be honest, kalau gue punya opportunity untuk kerja di luar negeri, gue mau ambil kesempatan opportunity itu. Jadi buat kalian yang lagi pada berebut cari beasiswa, tolong pikirkan matang-matang beasiswa apa yang mau kalian cari dan beasiswa apa yang mau kalian pilih.